Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. 4 perbuatan yang tidak mendapatkan nilai ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu urutan kedua setelah syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamusu. Dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga azabnya disegerakan Allah di dunia. Dalam hadis riwayat Tabrani, kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala ma sya'a minha illa uququl walidain. Semua dosa-dosa diundurkan oleh Allah azabnya sampai waktu yang dikehendakinya, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al mamati. Maka sesungguhnya Allah menyegerakan azabnya untuk pelakunya di waktu hidup di dunia ini sebelum dia meninggal dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Tirmidzi, ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Keridaan Allah ada pada keridaan orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Kita tentu dapat memahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua dan memasukkannya ke dalam kelompok dosa-dosa besar. Bahkan azabnya disegerakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Hal itu mengingat betapa istimewanya kedudukan orang tua dalam ajaran Islam, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada beberapa hadis, karena betapa besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya, yang jasa itu tidak dapat diganti dengan apapun. Misalnya, ada seorang ibu setelah melahirkan anak, dia meninggalkan dan tidak peduli lagi dengannya. Begitu juga kalau seorang bapak yang tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap anak-anaknya, bahkan tidak pernah melihatnya lagi setelah anak itu lahir. Sekalipun perbuatan ibu bapak seperti itu jelas-jelas salah dan tercela, tapi seorang anak tetap saja tidak boleh memungkiri bahwa mereka adalah ibu bapaknya, dan untuk itu dituntut berbuat baik kepada mereka karena telah berjasa melahirkan ke dunia ini. Nah, untuk itulah maka anak diperintahkan untuk
menghormati kedua orang tuanya, bahkan ketika tidak sejalan pun Allah memberikan rambu-rambunya agar supaya tetap berbuat yang baik sebagaimana kebiasaan pada umumnya. Namun kalau mereka melanggar kedua orang tuanya, maka Allah melarang agar tidak taat kepada keduanya, sehingga tetap menghormati walaupun tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua yang telah jelas melanggar aturan-aturan Allah. Yang kedua, memutus silaturrahim. Pada Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23, Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Islam juga mengingatkan secara tegas bahwa memutus hubungan rahim itu perbuatan tercela yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan persaudaraan. Qala Sufyanu fi riwayatihi yakni qati'ur rahimi. Menurut Sufyan, dalam riwayat yang dimaksud dengan orang memutuskan ialah yang memutuskan silaturrahimi. Karena dalam hadis muttafaqun alaih, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasilani wasilahullahu wa man qata'ani qata'ahullahu. Sang rahim tergantung di arsy. Dia berkata, barang siapa yang menghubungkan aku, maka Allah akan menghubungkannya, dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Sehingga memutus hubungan dengan saudara yang berasal dari rahim yang sama itu berarti memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak teguran lebih dari 3 hari. Kalau tadi terkait dengan hubungan persaudaraan, nah ini sesama muslim, sesama manusia. Jadi karena ada persoalan, ada satu persoalan di dalam kehidupan dalam bermasyarakat, kemudian tidak tegur sampai 3 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan sesama muslim selama 3 hari. Barang siapa yang memutuskan hubungan lebih dari 3 hari, jika orang tersebut meninggal dunia, maka ia akan menjadi penghuni neraka. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memutuskan hubungan dengan saudara muslim selama 1 tahun, maka ia seperti mengalirkan darahnya. Artinya berarti sama dengan membunuh saudaranya sesama muslim. Kemudian yang keempat, makan dan minum dari barang yang haram.
pada firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 3 sudah jelas dinyatakan oleh Allah hal-hal yang diharamkan untuk dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah sembelihan, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala atau sesaji, karena itu suatu perbuatan fasik. Jadi makanan-makanan yang diharamkan dan minuman seperti khamar yang memabukkan, itu semua diharamkan di dalam Islam. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah, kullu lahmin andabata min haramin fannaru aula bihima, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, 4 perbuatan yang tidak mendapatkan nilai puasa atau ibadah di bulan Ramadan ini yang harus dijauhi. Mungkin yang berkaitan dengan makanan dan minuman, insya Allah kita sudah bisa menjauhi. Namun sumber yang digunakan itu juga dananya harus jelas, perolehannya dari pekerjaan yang halal atau yang haram. Nah, di sini yang perlu hati-hati yang terkait dengan durhaka kepada kedua orang tua, baik secara lisan, ya, secara fisik, atau membuat hati orang tua tersakiti. Ini perlu dihindari. Memutus persaudaraan yang sama-sama dirahim karena persoalan harta yang sering menjadi pemicunya. Nah, ini sangat disayangkan sekali kalau persoalan harta sampai memutus hubungan rahim, di mana perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah, bahkan sama dengan memutus hubungan dengan Allah. Bahkan sesama muslim apabila tidak berteguran 3 hari, apalagi 1 tahun, itu oleh Rasulullah dikatakan sama dengan membunuh saudaranya sesama muslim. Untuk itulah bulan suci Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk berlapang hati kita. Namun apabila yang sudah putus hubungan, kemudian kita upaya untuk menyatukan, ternyata mereka yang tidak sudi, maka hubungan dengan Allah kita sudah terselesaikan. Kita sudah bisa menyampaikan kepada Allah, saya telah menegurnya, saya telah menyambungnya, namun mereka yang tidak berkenan. Untuk itulah maka Allah yang akan menyelesaikan orang-orang yang tidak mau diajak untuk memperbaiki, sehingga kita yang harus mendahului perkara mereka tidak berkenan, yaitu sudah selesai urusan kita dengan
Allah, ya biarkan yang tidak berkenan, mereka juga punya urusan dengan Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.